bisa dari menjadi sama Buddha, menjadi Sawaka Buddha, atau Paceka Buddha. Sempurna. Iya kan? Tapi kalau sama Buddha kan dengan usaha sendiri dan juga bisa membimbing. Paceka Buddha apakah tidak bisa mengajarkan? Memang bisa kepada orang-orang tertentu. Tidak seperti seorang sama Buddha. Kalau sama Buddha ya banyak. Tapi kalau Paceka Buddha itu hanya mengajarkan, kan sering diterjemahkan bahwa seorang Paceka Buddha itu tidak bisa mengajar dhamma, bukan nggak bisa mengajar. Bante Buddha aja belum Paceka, jangan kan Paceka Buddha, Sotapati belum mengajar juga. Apalagi Paceka Buddha itu. Jadi Paceka Buddha ini bisa ngajar cuma kepada orang-orang tertentu. Yang paling unggul sama-sama. Iya, yang paling itu sama Buddha karena ya menyempurnakan paraminya itu lama. Ya, lebih lama. Ya, kalau namanya lebih lama itu kan tentu lebih baik. Cuma kalau orang sekarang, orang yang kuliah lebih lama kan bodoh. Kalau orang kuliah, tapi karena ini menyempurnakan paraminya lebih lama, jadi sama Buddha. Karena sama Buddha ini kan memiliki 3 sifat luhur, maka dikatakan Bhagavato. Maka kita kan sering membaca itu kalau Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, itu sebenarnya sangat luar biasa loh dijelaskan. Namo itu apa artinya? Bersujudan. Jadi kita kenapa bersujud itu kan apa? Itu Namo Tassa kepada beliau. Bhagavato yang berberkah. Kenapa kita bersujud kepada beliau? Karena beliau memiliki berkah. Berkahnya apa? Berkahnya karena itu memiliki dhamma, memahami dhamma. Nah, berkahnya ada 3 sifat luhurnya itu. Ada namanya Maha Wisudi, Maha Karuna, Maha Panya. Itu Maha Wisudi itulah kesuciannya sempurna. Maha Panya kebijaksanaannya sempurna. Maha Karuna belas kasihnya sempurna. Nah, 3 hal sifat urusan Buddha ini sering dibuatkan rupanya gimana? Bapak Ibu silakan pergi ke Candi Lembut. Itu tengah-tengah itu Sakyamuni Buddha mewakili Maha Wisudi. Terus yang kiri itu Avalokitesvara, yang sininya ada pahatannya Buddha, itu mewakili Maha Karuna. Dan yang sebelah kanan namanya Vajrapani, mewakili Maha Panya. Itu. Jadi pembuatan Buddha Rupa itu tidak sembarangan. Cuma orang sekarang yang ngasih pemahaman yang sembarangan, bahkan membelok banyakkan. Maka Avalokitesvara itu kalau dibentuk sana bentuknya laki atau perempuan? Laki, tapi telah berkembang ke Tiongkok jadi perempuan. Avalokitesvara itu dari 2 kata, itu bahasa Sanskerta, dari kata Avalokita dan Isvara. Avalokita itu pembesar, Isvara yang menolong orang yang susah. Kalau Desi jadi wali kota Pekalongan, kalau menolong orang susah kan gampang. Tapi kalau kita jadi orang susah mau menolong yang susah gimana? Itu maksudnya. Karena dengan Maha Karuna itu kan karena punya belas kasih, ada orang susah, ya ditolong. Karena punya belas kasih, punya karunia. Maka beliau mencapai kebuddhaan. Setelah mencapai kebuddhaan, beliau membabarkan dhamma. Karena apa? Karuna beliau itu, Maha Karunanya ini.
kalau dia nggak punya maha karuna ya ngapain saya kabarkan kepada orang yang dikasih tahu juga susah menerima. Tapi beliau membimbing, mengarahkan sampai merealisasi manfaat yang sama. Itu kalau nggak punya maha karuna susah. Ini kan itu awal iswara itu dari kata awal kita dan iswara, karena awal kita kan akhirnya a, iswara awalnya i, e gabung sama i itu jadi bunyinya e, jadi awal kita tapi kalau setelah berkembang ke Tiongkok jadinya awal kita dan suara, pemahamannya sudah berbeda, jadi suara dengar. Padahal A dan S itu nggak bisa jadi E. Itu kalau menurut tata bahasa. Jadi sama-sama budaya lah. Orang yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan kemampuan sendiri bisa mengarahkan untuk mencapai manfaat yang sama. Ya, kedua ada Paceka Buddha. Paceka Buddha yang mempunyai pencerahan sempurna juga, tapi dia karena usaha sendiri. Tapi ya membabarkan dhamma bukan tidak bisa, cuma tertentu saja. Gitu. Kita saja yang belum mencapai apa-apa itu ceramah pasti ada ceramah terus juga. Sutapati itu belum, apalagi Paceka Buddha, jangan sampai merendahkan seorang Paceka Buddha. Oh, Paceka Buddha tidak bisa mengajar dhamma, bukan begitu. Kita orang biasa saja bisa ngasih pengarahan kepada umat. Dan Sawaka Buddha itu arahat itu ya menjadi arahat karena ajarannya kan masih ada. Jadi kita bisa belajar. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang setelah tahu dhamma ini dengan baik, dipraktekkan dengan baik, akhirnya nanti mencapai arahat karena belajar ini, nah itu namanya Sawaka Buddha. Jadi arahatnya Buddha juga, cuma Sawaka Buddha. Begitu. Ya. Jadi mau jadi apa? Baik, Ya. saya mau tanya, ini pengalaman pribadi. Suatu malam, dengan kembang yang hujan sebagainya, saya ini bermimpi, Pak. Itu lelap sekali mimpinya. Tapi setelah saya bangun, saya renungkan orang-orang atau yang tadi saya mimpikan rata-rata sudah meninggal semua, Pak. Yang ketemu di mimpi itu. Iya. Nah, itu bagaimana, Pak? Baik teman baik maupun keluarga, Pak. Ya kalau ditanyakan bagaimana, itulah mimpinya Pak Surat. Ya, kalau ditanya bagaimana, itu kan macam-macam soalnya. Ya tinggal persepsi tafsir mimpi itu tadi. Ya, tafsir mimpinya mau seperti apa? Tuh. Ya kalau boleh dikatakan, ya kita memang harus siap-siap gitu. Ya, mungkin kalau tanya yang lain, wah itu berarti sudah mau diajak itu, sudah siap belum? Tuh, jadi ya macam-macam, makanya juga tafsir mimpi. Ya, orang mimpi, ya itu banyak sebabnya. Satu mungkin karena pikirannya, bisa mimpi karena sakit juga bisa mimpi. Ya, karena tanda-tanda dewa juga bisa mimpi.
Tinggal setelah mimpi itu takut atau tidak? Enggak, Pak Ade. Nah, bagus. Ini manfaat mendengar dhamma, belajar dhamma, praktek dhamma. Kita banyak loh mimpi bunganya orang tidur. Semoga nanti mimpinya dikasih tahu lagi lebih baik. Itu saja. Iya, Pak Ade. Udah menjawab belum? Karena kalau ya kita ini sebenarnya suka mimpi tidak? Suka mimpi tidak? Sebenarnya kita ini suka mimpi banyak kan. Cuma mimpinya banyak yang lupa. Maka bilang ya, saya nggak pernah mimpi. Sebenarnya banyak mimpi itu. Cuma umumnya ya kita lupa. Mimpi yang tidak lupa itu yang kiranya ya sangat kuat. Itu umumnya ingat. Tapi paling banyak kita yang mimpi tidak ingat. Tapi kesannya kuat baru ingat. Apalagi kalau yang seram-seram, seperti mimpinya Pak Sugeng ini ingat itu. Kalau mimpinya biasa-biasa, umumnya bangun lupa. Ada orang juga nggak pernah mimpi, kepingin mimpi. Begitu dikasih mimpi, takut. Bagaimana? Pas pandemi itu ada juga orang di Batam, itu dia mimpi. Jadi papanya itu sudah meninggal, ngasih mimpi ke dia. Kalau pakaiannya itu jelek, gitu. Akhirnya dia lapor ke temannya di Medan. Selapor di sana, dianjurkan itu ketemu Bante Buta berjana juga. Akhirnya datang dia berjana juga. Setelah berjana juga, 2 hari kemudian dikasih mimpi. Yang kedua, pakaiannya sudah bagus. Kata dia, karena setelah 2 hari datang lagi laporan. Oh, berarti saya sudah dikasih mimpi. Sekarang Bapak pakainya udah bagusnya baik. Itu. Ini gimana? Ya, mimpi itu gimana? Itu nggak disetting, nggak diapain, mimpinya begitu. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah mimpi, ya karena banyak lupa tadi, ya misalnya tidak pernah mimpi juga bingung. Berarti saya kok nggak pernah mimpi, malah orang tua saya tuh ngasih mimpi ke tetangganya. Ada kan? Bukan kepada keluarganya, ngasih tahu kepada orang lain. Tetangganya justru yang dikasih mimpi sama orang tua. Ada yang begitu. Mereka juga berharap, kok saya nggak pernah dikasih mimpi ya? Ya udah nggak dikasih mimpi, mah bagus. Kalau tidak dikasih mimpi, kepengen, begitu sering dikasih mimpi, bingung sendiri. Inilah memang hidup seperti itu. Keinginan kita itu untuk menjadi kok nggak seperti dia ya? Nah itu maunya seperti itu. Kemarin pas di rumah duka nanti juga bilang sama ada tante-tante kan suaminya meninggal. Ini nanti kan udah kenal baik sama orangnya ini. Saya tanya, ini tantenya ini saya enggak sama suami. Oh saya bener. Nah kalau saya coba 1 malam saja tidur di samping petinya suami mau nggak? Oh nggak mau katanya. Loh kenapa? Takut apa? Takut nanti dicoret-coret. Ya, nanti bilang kalau nanti suaminya setelah tantenya tidur di sampingnya kok suaminya bisa coret-coret, akan lebih baik tidur di sampingnya. Kenapa? Kan berharap suaminya hidup lagi. Waktu hidup kan colek-colekan juga berdua. Nah sekarang nggak mau. Kalau 4 syaratnya begitu kan boleh.
kita ini ya, kalau sudah keliru begitu ya sudah susah juga. Waktu masih hidup diharap semoga sehat terus. Sudah meninggal, nemeni sebentar pun tak sanggup. Itulah kehidupan kita. Jadi saat masih memiliki kesehatan yang baik, ini mendengarkan dhamma sebagai bekal untuk menghadapi ya kita yang Pak Sugeng kasih mimpi, teman-temannya sudah pada ngajak, dan Pak Sugeng belum mau, kontraknya belum selesai. Masih MOU ya, kontraknya belum selesai. Kontrak saya belum selesai loh. Sana pergi dulu sana, kusir-kusir.